Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober oleh bangsa Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai peringatan tahunan, Sumpah Pemuda mempunyai sejarah yang panjang. Berikut catatan sejarah singkat Sumpah Pemuda yang digagas kelompok Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesische Studentenbond atau PPPI pada 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Setovia, Technische Hogeschool T Bandung atau THS, dan Rijkshogeschool T Batavia atau RHS. Mereka semua mempunyai visi dan misi yang sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Kongres Pemuda 1 pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai digelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda 1 dan berlangsung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Kongres Pemuda 2 masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda 1, hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda 2 yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingenbond, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 kembali berlanjut di Gedung Ostjava Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal yang sama tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Isi Sumpah Pemuda. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda 2 ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya B.R. Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Proses dibalik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Mereka semua ada yang bertindak sebagai panitia hingga pemimpin kongres. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Sugondo Joyopuspito. 2. Muhammad Yamin. 3. W.R. Supratman. 4. Amir Sarifuddin Harapan. 5. Joko Marsyaid. 6. Shi Konglian. 7.
Sarmidi Mangun Sarporo. 8. Nona Purnomo Wulan. 9. Johannes Leimena. 10. Sukarmaji Marijan Kartoswiryo. 11. Kasman Singodimejo. 12. Muhammad Rum. 13. Adnan Kapaukani. Itulah secara singkat Sumpah Pemuda yang ditetapkan pada 28 Oktober 1928 dan akan selalu diperingati sampai kapanpun. Oke, bagi pemirsa yang menyukai video ini silahkan untuk di like dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.